Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan Ayat 1. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Ayat 2. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ayat 4. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Ayat 5. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 7. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Ayat 8. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. Ayat 9. Instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Ayat 10. Jabatan fungsional perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 11. Pejabat fungsional perawat yang selanjutnya disebut perawat adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan keperawatan. Ayat 12. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Ayat 13. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungan untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. 14. Ayat 14. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Ayat 15. Fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Fasiankes adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Ayat 16.
Sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Ayat 17, angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh perawat dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Ayat 18, angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh perawat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan atau jabatan. Ayat 19, penetapan angka kredit yang selanjutnya disingkat PAK atau PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan atau jabatan dalam jabatan fungsional perawat. Ayat 20, tim penilai angka kredit jabatan fungsional perawat yang selanjutnya disebut tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja perawat dalam bentuk angka kredit perawat. Ayat 21, standar kompetensi jabatan fungsional perawat yang selanjutnya disebut standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk dalam melaksanakan tugas jabatan perawat. Ayat 22, uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan atau sosial kultural dari perawat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Ayat 23, hasil kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh perawat sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional perawat. Ayat 24, hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh perawat sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja. Ayat 25, karya tulis atau karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian atau penelitian yang disusun oleh perawat, baik perseorangan atau kelompok di bidang pelayanan keperawatan. Ayat 26, instansi pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Ayat 27, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Bab 2, kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi atau rumpun jabatan. Bagian ke-1, kedudukan. Pasal 2, ayat 1, perawat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan keperawatan pada Fasyankes atau fasilitas kesehatan lainnya di lingkungan instansi pemerintah. Ayat 2, perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional perawat. Ayat 3, kedudukan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3, jabatan fungsional perawat merupakan jabatan karir PNS. Bagian kedua, klasifikasi atau rumpun jabatan. Pasal 4, jabatan fungsional perawat termasuk dalam klasifikasi atau rumpun kesehatan. Bab 3, kategori dan jenjang jabatan fungsional. Pasal 5, ayat 1,
Jabatan fungsional perawat merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian. Ayat 2. Jenjang jabatan fungsional perawat kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas A. Perawat terampil, B. Perawat mahir, dan C. Perawat penyelia. Bab 4. Tugas jabatan, unsur dan subunsur kegiatan, uraian kegiatan, tugas jabatan, dan hasil kerja. Bagian ke-1, tugas jabatan, pasal 6. Tugas jabatan fungsional perawat yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Bagian kedua, unsur dan subunsur kegiatan. Pasal 7. Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional perawat yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu pelayanan keperawatan dengan subunsur kegiatan meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan, bagian ketiga, uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan. Pasal 8 ayat 1. Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional perawat kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut. A. Perawat terampil meliputi melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif, memfasilitasi penggunaan alat-alat pengamanan atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif, memberikan oksigenasi sederhana, memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau bencana atau kritikal, memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa, melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre atau intra atau post operasi, memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif, memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka, menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan, melakukan perawatan luka, dan melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. B. Perawat mahir meliputi melakukan pengkajian keperawatan dasar pada keluarga, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, melakukan imunisasi pada individu dalam rangka melakukan upaya preventif, melakukan restrain atau fiksasi pada pasien dalam rangka melakukan upaya preventif asuhan keperawatan, memfasilitasi penggunaan pelindung diri dari stresor pada kelompok dalam rangka melakukan upaya preventif asuhan keperawatan, memberikan oksigenasi sederhana, memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana, kritikal,
memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa, melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, post operasi, memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif, memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka, menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. Melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh, melakukan masase pada kulit tertekan yang berkaitan dengan kasus cedera, melakukan perawatan luka, melakukan range of motion atau ROM pada pasien dengan berbagai kondisi dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada individu, melatih mobilisasi pasien dengan berbagai kondisi dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada individu, dan melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. C. Perawat penyelia meliputi melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, melakukan upaya promotif pada individu dalam pelayanan keperawatan, melakukan upaya promotif pada kelompok dalam pelayanan keperawatan, melakukan isolasi pasien sesuai kondisinya dalam rangka upaya preventif pada individu, memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat bencana kritikal, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area anak, melakukan tindakan terapi komplementer holistik, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, post operasi, memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif, memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka, menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh, melakukan perawatan luka, melakukan pemantauan perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya, melakukan isolasi pasien imunosupresi pada pasien kasus cedera, memberikan perawatan pada pasien terminal, dan melakukan dokumentasi tindakan keperawatan.
Ayat 2. Uraian kegiatan tugas, jabatan fungsional perawat, kategori keahlian sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut. A. Perawat ahli pertama meliputi melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat, memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar lanjut, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, melaksanakan manajemen surveillance, HAIS sebagai upaya pengawasan risiko infeksi dalam upaya preventif dan pelayanan keperawatan, melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien, petugas, pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi, melakukan investigasi dan deteksi dini kejadian luar biasa yang berdampak pada pelayanan kesehatan, mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular, merumuskan diagnosis keperawatan pada individu, membuat prioritas diagnosis keperawatan dan masalah keperawatan, menyusun rencana tindakan keperawatan pada individu dengan merumuskan dan menetapkan tindakan, menyusun rencana tindakan keperawatan pada keluarga, melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat bencana kritikal, melakukan tindakan terapi komplementer holistik, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, post operasi, memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka, menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi, kebutuhan mobilisasi, kebutuhan istirahat dan tidur, kebutuhan kebersihan diri, kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh, melakukan stimulasi tumbuh kembang pada individu, memfasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi pada individu, melaksanakan case finding, deteksi dini penemuan kasus baru pada individu, melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu, melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien, melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok, melakukan peningkatan atau penguatan kemampuan sukarelawan dalam meningkatkan masalah kesehatan masyarakat, melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat, melakukan pemenuhan kebutuhan oksigenasi kompleks, melakukan terapi aktivitas kelompok, stimulasi persepsi, stimulasi sensorik, melakukan komunikasi dengan klien yang mengalami hambatan komunikasi, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks pada area medikal bedah, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak, area maternitas, area komunitas, area jiwa, melakukan perawatan luka, melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien, melakukan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter, melakukan rehabilitasi mental spiritual pada individu, melakukan penata laksanaan manajemen gejala, melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada individu, melaksanakan fungsi pengarahan pelaksanaan pelayanan keperawatan sebagai ketua tim atau perawat primer, melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan, melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift,
unit fasilitas kesehatan, melakukan pemberian penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat, dan melakukan preceptorship dan mentorship. B. Perawat ahli muda meliputi melakukan screening pada individu atau kelompok, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien, petugas, pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi, melakukan edukasi kesehatan pada keluarga untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarga dalam upaya promotif. Melaksanakan edukasi kesehatan pada masyarakat dalam upaya promotif. Melakukan edukasi kesehatan pada individu pasien dalam rangka melakukan upaya preventif, melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok, pengunjung, dan petugas, melakukan kegiatan memotivasi pelaksanaan program pencegahan masalah kesehatan pada masyarakat, melatih interaksi sosial pada pasien dengan masalah kesehatan mental pada individu dalam upaya rehabilitatif. Memfasilitasi pemberdayaan peran dan fungsi anggota keluarga dalam upaya rehabilitatif. Melakukan perawatan lanjutan pasca hospitalisasi bencana dalam upaya rehabilitatif. Melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat bencana kritikal. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi. Melakukan tindakan terapi komplementer holistik, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre-intra-post operasi, memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif, memberikan dukungan fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka, menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. Melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi, mobilisasi, istirahat dan tidur, kebersihan diri, kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh, kebutuhan oksigenasi kompleks. Melakukan perawatan luka, melakukan terapi aktivitas kelompok stimulisasi sensorik, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak, area maternitas, area komunitas, area jiwa. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area medikal bedah. Melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien. Melakukan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter, memberikan terapi modalitas, melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada keluarga, melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada kelompok, melakukan perencanaan pasien pulang, melakukan rujukan keperawatan, melaksanakan studi kasus keperawatan dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan, melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan, melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift unit fasilitas kesehatan, melakukan pemberian penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat, melakukan preceptor dan mentorship dalam fungsi ketenagaan perawat, melakukan supervisi klinik dan manajemen dalam fungsi pengarahan dan pelaksanaan pelayanan keperawatan. C. Perawat ahli madya meliputi melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada kelompok, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada masyarakat, melakukan komunikasi dengan klien yang mengalami hambatan komunikasi, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, merumuskan diagnosis keperawatan
aktual risiko potensial wellness kelompok, menyusun rencana tindakan keperawatan pada kelompok, melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat bencana kritikal, melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre-intra post operasi, memberikan perawatan pada pasien dalam rangka perawatan paliatif, memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan berduka menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan, melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, eliminasi, mobilisasi, istirahat dan tidur, kebersihan diri, rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks pada area medikal bedah, area anak, area maternitas, area komunitas, area jiwa, melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien, melakukan perawatan luka, melakukan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter, memfasilitasi dan memberikan dukungan pada keluarga dalam meningkatkan kesehatan keluarga, melakukan diseminasi informasi kesehatan pada kelompok, melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada masyarakat, melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan, menyusun rencana strategis bidang keperawatan, menyusun rencana program tahunan unit ruang rawat, melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift unit fasilitas kesehatan, melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien, petugas, pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi, membentuk dan mempertahankan keberadaan kelompok masyarakat pemerhati masalah kesehatan dalam upaya promotif pada masyarakat, melaksanakan advokasi program pengendalian faktor risiko dalam upaya preventif pada masyarakat, melaksanakan manajemen infection control risk assessment sebagai upaya pengawasan risiko infeksi, melakukan pembinaan kelompok risiko tinggi dalam upaya preventif pada kelompok, memberikan rekomendasi terhadap kompetensi perawat dalam proses rekrutmen dan seleksi perawat, melaksanakan evidence-based practice dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan, melakukan kredensialing perawat, melakukan preceptor dan mentorship dalam fungsi ketenagaan perawat, melakukan pengawasan atau pengendalian MONEF terhadap program mutu klinik pelayanan keperawatan, melaksanakan supervisi pelayanan keperawatan dan program dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan. D. Perawat ahli utama meliputi menyusun rencana tindakan keperawatan pada masyarakat, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, melakukan implementasi keperawatan pada keluarga, kelompok khusus sebagai sistem dengan pendekatan 3 level pencegahan, melakukan implementasi keperawatan pada tingkat komunitas yang sehat, berisiko, sakit dengan pendekatan 3 level pencegahan, melakukan implementasi keperawatan pada tingkat komunitas pada tahap pra, saat, pasca terjadinya bencana, disaster nursing, melakukan implementasi keperawatan sebagai anggota tim pembentukan kecamatan sehat, melakukan diseminasi tentang masalah kesehatan dalam upaya promotif pada masyarakat, melakukan follow-up keperawatan pada keluarga dengan risiko tinggi, melaksanakan surveillance pada masyarakat, melakukan terapi bermain pada anak,
melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas, anak, komunitas, medikal bedah, jiwa, melakukan perawatan luka, melakukan program manajemen risiko, melaksanakan audit keperawatan, melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan, memfasilitasi atau pembinaan kelompok masyarakat pada pemulihan pasca bencana, melakukan pembinaan etik dan disiplin perawat, melakukan implementasi keperawatan melalui pemberian pelatihan konsultasi pada perawat baru dan atau nakes lain, melakukan kredensialing perawat, melakukan preceptor dan mentorship dalam fungsi ketenagaan perawat, merekomendasikan kewenangan klinis atau pemulihan kewenangan klinis perawat, menyusun daftar rincian kewenangan klinis perawat sesuai peran dan area praktik keperawatan, merekomendasikan penghargaan atau sanksi pelanggaran disiplin atau etika bagi perawat, merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan. Ayat 3. Perawat kategori keterampilan dan kategori keahlian yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 diberikan nilai angka kredit tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat 4. Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan fungsional perawat sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh instansi pembina. Bagian keempat, hasil kerja, pasal 9 ayat 1. Hasil kerja tugas jabatan fungsional perawat kategori keterampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 sesuai jenjang jabatan sebagai berikut. A. Perawat terampil meliputi laporan dokumen hasil kajian keperawatan dasar pada individu, catatan keperawatan, laporan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, catatan pelaksanaan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif, catatan keperawatan penggunaan alat-alat pengamanan pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam upaya preventif, catatan keperawatan oksigenasi sederhana, situasi gawat darurat bencana kritikal, suasana lingkungan yang tenang dan aman dan bebas risiko penularan infeksi, catatan keperawatan area medikal bedah, area anak, area maternitas, area komunitas, area jiwa, catatan keperawatan tindakan terapi komplementer holistik, catatan keperawatan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, post operasi, catatan keperawatan pemberian perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif, catatan keperawatan pemberian dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan berduka menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan, catatan keperawatan tindakan perawatan luka, dan catatan dokumentasi tindakan keperawatan. B. Perawat mahir meliputi laporan atau dokumen hasil kajian keperawatan dasar pada keluarga, catatan keperawatan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, catatan keperawatan hasil imunisasi pada individu dalam rangka melakukan upaya preventif, catatan keperawatan pada pasien yang dilakukan restraint pada individu dalam rangka melakukan upaya preventif asuhan keperawatan, catatan keperawatan penggunaan pelindung diri dari stresor pada kelompok dalam rangka melakukan upaya preventif asuhan keperawatan, catatan keperawatan pemberian
oksigenasi sederhana, catatan keperawatan pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat bencana kritikal. Catatan keperawatan suasana lingkungan yang tenang dan aman dan bebas risiko penularan infeksi. Catatan keperawatan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah, area anak, area maternitas, area komunitas, area jiwa. Catatan keperawatan tindakan terapi komplementer holistik. Catatan keperawatan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, pos operasi. Catatan keperawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif. Catatan keperawatan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka, menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. Catatan keperawatan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, eliminasi, mobilisasi, kebutuhan istirahat tidur, kebutuhan kebersihan diri, rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh. Catatan keperawatan masase pada kulit tertekan dalam melakukan tindakan keperawatan yang berkaitan dengan kasus cedera. Catatan dokumen perawatan luka. Catatan keperawatan range of motion ROM pada pasien dengan berbagai kondisi dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada individu. Catatan keperawatan mobilisasi pada pasien dengan berbagai kondisi dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada individu. Catatan dokumentasi tindakan keperawatan. C. Perawat penyelia meliputi laporan hasil pengkajian keperawatan dasar pada kelompok, laporan dokumen hasil kajian keperawatan dasar pada masyarakat, catatan keperawatan, laporan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, catatan keperawatan, upaya promotif pada individu dalam pelayanan keperawatan, catatan keperawatan, upaya promotif pada kelompok dalam pelayanan keperawatan, catatan keperawatan, isolasi pasien sesuai kondisinya dalam rangka upaya preventif pada individu, catatan keperawatan pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat, catatan keperawatan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah, area maternitas, area komunitas, area jiwa, area anak, catatan keperawatan tindakan terapi komplementer holistik, catatan keperawatan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, pos operasi, catatan keperawatan tindakan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif, catatan keperawatan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka, menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan, catatan keperawatan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, eliminasi, mobilisasi, istirahat dan tidur, kebersihan diri, rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh, catatan perawatan luka, catatan keperawatan pemantauan perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya, catatan keperawatan isolasi pasien imunosupresi pada pasien kasus cedera, catatan keperawatan dengan memberikan perawatan pada pasien terminal, catatan dokumentasi tindakan keperawatan. Ayat 2. Hasil kerja tugas jabatan fungsional perawat kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 sesuai jenjang jabatan sebagai berikut. A. Perawat ahli pertama meliputi
Laporan hasil kajian keperawatan lanjutan pada individu, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga. Dokumen laporan hasil kajian keperawatan dasar pada masyarakat. Laporan hasil konsultasi data kajian keperawatan dasar lanjut. Catatan keperawatan, laporan komunikasi terapeutik pada pemberian asuhan keperawatan. Laporan hasil kegiatan manajemen surveillance HAIS sebagai upaya pengawasan risiko infeksi dalam rangka upaya preventif dalam pelayanan keperawatan. Catatan keperawatan, upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien, petugas, pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi. Laporan kegiatan investigasi dan deteksi dini kejadian luar biasa dampak pelayanan kesehatan. Catatan keperawatan, laporan pengajaran teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular. Dokumen, laporan hasil diagnosa keperawatan pada individu, laporan hasil prioritas diagnosa keperawatan dan masalah keperawatan. Dokumen, laporan tujuan keperawatan pada keluarga dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan pada individu. Dokumen laporan tujuan keperawatan pada keluarga dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan pada keluarga. Catatan keperawatan pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat bencana kritikal. Catatan keperawatan tindakan terapi komplementer holistik. Catatan keperawatan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, post operasi. Catatan keperawatan perawatan paliatif dengan memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka, menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. Catatan keperawatan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, eliminasi, mobilisasi, istirahat dan tidur, pemenuhan kebutuhan kebersihan diri, rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh. Catatan keperawatan dokumen stimulasi tumbuh kembang pada individu. Catatan keperawatan dokumen fasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi pada individu. Catatan keperawatan laporan case finding, deteksi dini, penemuan kasus baru pada individu. Catatan keperawatan dokumen fasilitasi adaptasi udah ya tadi ya. Tadi terakhir kasus baru pada individu. Ini catatan keperawatan dokumen support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu. Catatan keperawatan laporan pendidikan kesehatan pada individu pasien. Catatan keperawatan dokumen pendidikan kesehatan pada kelompok. Catatan keperawatan laporan peningkatan penguatan kemampuan sukarelawan dalam meningkatkan masalah kesehatan masyarakat. Catatan keperawatan laporan pendidikan kesehatan pada masyarakat. Catatan keperawatan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan oksigenasi kompleks. Terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi, TAK, stimulasi sensori. Terus ada catatan keperawatan komunikasi dengan klien dengan hambatan komunikasi, intervensi keperawatan spesifik yang kompleks pada area medikal bedah. Terus catatan keperawatan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak, maternitas, komunitas, jiwa. Catatan dokumen perawatan luka. Catatan keperawatan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien. Catatan keperawatan, konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter. Catatan keperawatan rehabilitasi mental spiritual pada individu. Catatan keperawatan penata laksanaan manajemen gejala.
Catatan keperawatan, laporan evaluasi tindakan keperawatan pada individu. Catatan keperawatan, pengarahan pelaksanaan pelayanan keperawatan sebagai ketua tim atau perawat primer. Catatan dokumentasi tindakan keperawatan. Catatan keperawatan hasil pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift unit fasilitas kesehatan. Hasil penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat. Dan logbook preceptorship dan mentorship. Untuk perawat ahli muda, perawat ahli muda meliputi laporan hasil screening pada individu, kelompok, catatan keperawatan yang isinya laporan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, support kepatuhan, kewaspadaan standar pada pasien petugas pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi, catatan keperawatan edukasi kesehatan pada keluarga pada setiap kondisi dalam rangka melakukan upaya promotif, catatan keperawatan laporan edukasi kesehatan pada masyarakat dalam rangka melakukan upaya promotif, catatan keperawatan edukasi kesehatan pada individu pasien dalam rangka melakukan upaya preventif, laporan pendidikan kesehatan pada kelompok, baik dari pengunjung dan petugas, laporan hasil kegiatan memotivasi pelaksanaan program pencegahan masalah kesehatan pada masyarakat, catatan keperawatan pemberdayaan peran dan fungsi anggota keluarga dalam upaya rehabilitatif, catatan keperawatan lanjutan pasca hospitalisasi bencana dalam upaya rehabilitatif, catatan keperawatan pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat bencana kritikal, catatan keperawatan suasana lingkungan yang tenang dan aman dan bebas risiko penularan infeksi, catatan keperawatan tindakan terapi komplementer holistik, catatan keperawatan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre-intra-post operasi, catatan keperawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif, catatan keperawatan perawatan paliatif dengan memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan berduka menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. Catatan keperawatan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, eliminasi, mobilisasi, istirahat dan tidur, kebersihan diri, tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh, oksigenasi kompleks, catatan perawatan luka, catatan keperawatan TAK stimulasi sensorik, catatan keperawatan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak, maternitas, komunitas jiwa, catatan keperawatan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area medikal bedah, catatan keperawatan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien, catatan keperawatan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter, catatan keperawatan terapi modalitas, catatan keperawatan evaluasi tindakan keperawatan pada keluarga, catatan keperawatan laporan evaluasi tindakan keperawatan pada kelompok, dokumen perencanaan pasien pulang, dokumen rujukan keperawatan, laporan kegiatan studi kasus keperawatan dalam rangka
melakukan kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan, catatan dokumentasi tindakan keperawatan, logbook hasil pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift unit fasilitas kesehatan, laporan atau dokumen pendelegasian penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat, laporan preceptor dan mentorship dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat, dan laporan supervisi klinik dan pengelolaan dalam fungsi pengarahan pelaksanaan pelayanan keperawatan. C. Perawat ahli madya meliputi laporan hasil kajian keperawatan lanjutan pada kelompok, laporan hasil kajian keperawatan lanjutan pada masyarakat, laporan hasil melakukan tindakan keperawatan komunikasi dengan pasien yang mengalami hambatan komunikasi, catatan keperawatan, laporan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, dokumentasi keperawatan, diagnosis keperawatan aktual, risiko potensial wellness kelompok, dokumen laporan penyusunan rencana tindakan keperawatan pada kelompok, catatan keperawatan, pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat bencana kritikal. Catatan keperawatan tindakan terapi komplementer holistik, tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan tahap pre, intra, post operasi, catatan keperawatan pada pasien dalam rangka perawatan paliatif, catatan keperawatan paliatif dengan memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka, menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan, catatan keperawatan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, eliminasi, mobilisasi, istirahat dan tidur, kebersihan diri, rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh, catatan keperawatan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks pada area medikal bedah, area anak, maternitas, komunitas jiwa, catatan keperawatan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien, catatan dokumen perawatan luka, laporan hasil konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter, laporan kegiatan memfasilitasi dan memberikan dukungan pada keluarga dalam meningkatkan kesehatan keluarga, laporan kegiatan diseminasi informasi kesehatan pada kelompok, catatan keperawatan, laporan evaluasi tindakan keperawatan pada masyarakat, catatan dokumentasi tindakan keperawatan, dokumen penyusunan rencana strategis bidang keperawatan, dokumen penyusunan rencana program tahunan unit ruang rawat, laporan hasil melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift unit fasilitas kesehatan, catatan keperawatan, upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien, petugas, pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi, laporan kegiatan membentuk dan mempertahankan keberadaan kelompok masyarakat pemerhati masalah kesehatan dalam upaya promotif pada masyarakat. Laporan tindakan dalam mengadvokasi program pengendalian faktor risiko dalam upaya preventif pada masyarakat, laporan tindakan dalam melakukan pengawasan risiko infeksi menggunakan manajemen infection control risk assessment, laporan tindakan dalam melakukan upaya pembinaan pada kelompok risiko tinggi dalam upaya preventif pada kelompok. Laporan hasil rekomendasi kompetensi perawat dalam proses rekrutmen dan seleksi perawat. Laporan hasil pelaksanaan evidence-based practice
dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan. Laporan hasil kegiatan kredensialing perawat, laporan preseptor dan mentorship dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat, laporan hasil pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi terhadap program mutu klinik pelayanan keperawatan, laporan supervisi pelayanan keperawatan dan program dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan. D. Perawat ahli utama meliputi laporan hasil rencana tindakan keperawatan pada masyarakat, catatan keperawatan, laporan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, laporan hasil implementasi keperawatan pada keluarga kelompok khusus sebagai sistem dengan pendekatan 3 level pencegahan, laporan hasil tindakan atau kegiatan implementasi keperawatan pada tingkat komunitas yang sehat beresiko sakit dengan pendekatan 3 level pencegahan. Laporan hasil kegiatan implementasi keperawatan pada tingkat komunitas pada tahap pra saat pasca terjadinya bencana atau disaster nursing. Laporan hasil kegiatan implementasi keperawatan sebagai anggota tim pembentukan kecamatan sehat. Laporan hasil implementasi diseminasi masalah dalam upaya promotif pada masyarakat. Laporan hasil implementasi hasil follow-up keperawatan pada keluarga dengan risiko tinggi. Laporan hasil implementasi surveillance pada masyarakat. Laporan hasil tindakan terapi bermain pada anak. Catatan keperawatan, intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas, anak, komunitas, medikal bedah. Catatan keperawatan, intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa. Catatan dokumen perawatan luka, dokumen program manajemen risiko, laporan hasil audit dan rencana tindak lanjut dari hasil audit keperawatan, catatan dokumentasi tindakan keperawatan, hasil tindakan pembinaan kelompok masyarakat pada pemulihan pasca bencana, laporan hasil pembinaan etik dan disiplin perawat, laporan hasil atau kegiatan implementasi keperawatan melalui pemberian pelatihan atau konsultasi pada perawat baru dan atau tenaga kesehatan lain, laporan hasil kegiatan kredensialing perawat, laporan preseptor dan mentorship dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat, hasil rekomendasi kewenangan klinis perawat sesuai peran dan area praktik keperawatan, dokumen daftar rincian kewenangan klinis sesuai peran dan area praktis keperawatan, rekomendasi penghargaan atau sanksi pelanggaran disiplin atau etika bagi perawat, dan rekomendasi perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan.